Pasca meledusnya tragedi Gerakan 30 September 1965, kondisi politik dalam pemerintahan Soekarno mulai tidak terkendali, dimulai dari demonstrasi mahasiswa yang menuntut Tritura kepada pemerintahan dan munculnya Super Semar yang kian menjadi senjata untuk melemahkan kondisi politik pemerintahan Soekarno sekaligus penumpasan orang-orang PKI dan orang-orang yang dituduh PKI hingga MPRS meluncurkan permintaan pertanggungjawaban kepada Presiden Soekarno atas tragedi G30 SPK. Setelah PKI dan semua underbaunya dibabat habis pada akhir 1965, Presiden Soekarno kehilangan pendukung politik. Terkuatnya politik keseimbangan antara PNI dan PKI yang beliau mainkan sejak awal 1960-an runtuh seketika. Jenderal Soeharto perlahan mengambil alih panggung dan menyisihkan Presiden Soekarno, President Supreme Commander of the Armed Forces the Republic of Indonesia, appoint Mayor Jenderal Soeharto Presiden kekuasaan. Politik Presiden Soekarno suruh dengan cepat setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar yang memberi mandat kepada Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan dan menjaga keselamatan. Presiden sejarawan AMSI, refleks dalam sejarah Indonesia modern mengatakan Soeharto dan para pendukungnya kini menghancurkan sisa kekuatan demokrasi terpimpin di hadapan Soekarno, yang mana pada waktu itu Soekarno dalam keadaan kesal, juga dalam keadaan marah. Namun Soekarno tidak mampu berbuat apa-apa. Soeharto dengan meluasa membuat kebijakan selaku penerima mandat Super Semar. Pada tanggal 12 Maret 1966, Soeharto membubarkan PKI. Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1/31/1966 perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dan pada 18 Maret 1966, Soeharto menangkap 15 menteri loyalis Soekarno. Lalu pada tanggal 27 Maret 1966, Soekarno dengan sangat terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Soeharto. Otomatis semuanya di bawah kendali Soeharto. Akhirnya pembersihan loyalis Soekarno pun terjadi di kalangan militer dan birokrasi dominasi. Soeharto pun menguat di kalangan anggota MPRS yang anti Soekarno. Sepanjang bulan Juni hingga bulan Juli, sidang-sidang MPRS menghasilkan beberapa ketetapan yang mendukung Soeharto, seperti ratifikasi Super Semar dan pelarangan ideologi Marxisme. Akhirnya, MPRS menuntut penjelasan resmi Soekarno terkait mismanagement rezim demokrasi terpimpin, dan termasuk pula peran Soekarno dalam tragedi G30 SPI selaku Presiden Indonesia. Menurut M. Siregar kelas dalam buku Sejarah Indonesia Modern, gelar presiden seumur hidup yang dianugerahkan MPRS pada bulan Mei 1963 akhirnya diabaikan. Soekarno juga dilarang untuk mengeluarkan keputusan. Presiden Soekarno menolak tuntutan MPRS untuk memberikan penjelasan. Akan tetapi sudah jelas bahwa